Halo teman-teman, apakah kalian pernah memandangi sebuah pesawat yang sedang mengudara? Dan kemudian terbesit pertanyaan di pikiran kalian, kenapa sih pesawat terbang yang sangat besar dan beratnya bisa mencapai bertonton dapat terbang? Nah, dalam video kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang dapat mengungkap penyebab pesawat dapat mengudara. Untuk lebih jelasnya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang prinsip kerja dari sayap pesawat, persamaan yang digunakan, dan contoh pemecahan masalah agar pesawat dapat terbang. Pada umumnya, pesawat yang biasa kita lihat dapat terbang karena adanya gaya atau F yang mempengaruhi pesawat, seperti gaya dorong yang membuat pesawat terbang dapat melaju, gaya gravitasi bumi sehingga pesawat dapat mendarat, dan gaya angkat yang membuat pesawat dapat lepas landas di udara. Untuk memaksimalkan gaya angkat pada pesawat, maka dirancanglah desain sayap pesawat yang dibuat agak melengkung seperti pada gambar. Sayap pesawat didesain agak melengkung yang menunjukkan perbedaan bentuk pada bagian atas dan bagian bawah sayap pesawat, sehingga menyebabkan kelajuan udara di atas sayap lebih besar daripada kelajuan udara di bawah pesawat. Kemudian, gaya angkat pesawat terbang diperoleh karena tekanan di bawah sayap lebih besar daripada tekanan di atas sayap pesawat. Hal tersebut sesuai dengan hukum Bernoulli, yaitu semakin besar kecepatan aliran fluida, maka tekanannya semakin kecil. Lebih singkatnya, besarnya kecepatan berbanding terbalik dengan tekanan. Pada pipa dengan prinsip hukum Bernoulli, ketika fluida udara memasuki pipa tersebut, maka pada bagian pipa yang sempit mengalami percepatan kelajuan fluida, sehingga tekanan fluida pada daerah tersebut lebih kecil. Pada desain sayap pesawat dibuat seperti pipa tersebut, yang dimaksudkan agar udara yang melewati atas sayap pesawat yang disimbolkan dengan V1 melaju lebih cepat daripada bagian bawah sayap pesawat yang disimbolkan dengan V2, atau lebih singkatnya V1 lebih besar daripada V2. Sehingga tekanan yang ada di atas sayap pesawat yang disimbolkan dengan P1 lebih kecil dibandingkan dengan tekanan yang ada di bawah sayap pesawat yang disimbolkan dengan P2, atau lebih singkatnya P1 lebih kecil daripada P2. Supaya pesawat dapat terangkat, maka gaya angkat pada pesawat harus lebih besar daripada berat atau massa pesawat, disimbolkan dengan F1 - F2 lebih besar daripada mg. Dan jika pilot sudah berada di ketinggian dan ingin mempertahankan ketinggiannya, atau dalam arti melayang di udara, maka kelajuan pesawat harus diatur sedemikian rupa agar gaya angkat pesawat sama dengan berat massa pesawat, yang disimbolkan dengan F1 - F2 sama dengan mg. Untuk menghitung besarnya gaya angkat pada pesawat digunakan rumus yang berarti F angkat sama dengan F1 - F2, yaitu gaya angkat pesawat terbang, A. Luas penampang sayap pesawat, V1 kecepatan udara di atas sayap pesawat, V2 kecepatan udara di bawah sayap pesawat, Rho massa jenis fluida udara. Untuk memantapkan pengetahuan teman-teman, coba perhatikan contoh pemecahan masalah pada soal berikut ini. Sayap pesawat dirancang agar memiliki gaya angkat maksimal, seperti pada gambar. Jika V adalah kelajuan udara dan P adalah tekanan udara, maka sesuai dengan hukum Bernoulli, rancangan tersebut dibuat agar Untuk menjawab soal tersebut, perhatikan kembali tentang hukum Bernoulli, yaitu semakin besar kecepatan aliran fluida, maka tekanannya semakin kecil. Sayap pesawat dirancang agar kecepatan udara pada atas sayap lebih besar daripada kecepatan udara di bawah sayap.
Di sini disimbolkan dengan VA lebih besar daripada VB, sehingga tekanan di atas sayap pesawat lebih kecil dibanding tekanan di bawah sayap pesawat. Di sini disimbolkan dengan PA lebih kecil daripada PB, jadi jawabannya adalah A. Pemecahan masalah selanjutnya yaitu maka besar gaya angkat pada pesawat tersebut adalah untuk menghitung besarnya gaya angkat pada pesawat digunakan rumus. Kemudian masukkanlah angka-angka yang telah diketahui ke dalam rumus. Hasilnya adalah 1080 kN. Jadi, kesimpulan video kali ini adalah pada desain sayap pesawat dimasukkan agar udara yang mengalir di atas pesawat memiliki kecepatan yang lebih besar daripada di bagian bawah, sehingga tekanan di atas sayap pesawat lebih kecil dibandingkan tekanan yang ada di bawah sayap pesawat. Karena tekanan di atas lebih kecil, maka tekanan udara tersebut akan mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Akibatnya, pesawat memiliki gaya angkat yang lebih besar daripada gaya gravitasi, sehingga membuat pesawat dapat terbang. Sekian video kali ini, semoga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan dapat bermanfaat untuk bekal meraih cita-cita kalian. Terima kasih.